Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Apriani dengan NIM 2205125002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Adapun menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki tentang alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Ontologi ini membahas tentang yang ada secara universal, yaitu dengan mencari tahu inti yang dimuat dari setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam sebuah bentuk. Adapun contoh dari ontologi ini di kehidupan kita sehari-hari yaitu dalam hal pertemanan. Misalnya hampir setiap hari atau setiap orang tuh memiliki teman dekat dan bertemu setiap hari. Namun pada suatu saat pertemanan tersebut harus dipisah karena tujuan masing-masing, misalnya tujuan sekolah ataupun hal lainnya. Kemudian bertemu lagi, artinya saat bertemu pasti terdapat perbedaan setelah sekian lama tidak berjumpa. Nah, perubahan itu bisa dari segi fisik, penampilan, perilaku, dan yang lainnya. Itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu episme dan logos. Episme ini sendiri berarti pengetahuan dan logos yaitu ilmu atau yang sering digunakan untuk menunjukkan pengetahuan yang sistematis. Jadi epistemologi ini adalah pengetahuan yang sistematis tentang pengetahuan. Epistemologi ini sendiri membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu dan hal-hal apakah yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Objek telaah epistemologi sendiri ini adalah mempertanyakan bagaimana suatu ilmu itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya pula. Jadi, berkenaan dengan situasi ini dan kondisi yang serta waktu mengenai suatu hal yang menjadi suatu landasan. Tatanan epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, estetika, kemudian etika, dan bagaimana sih cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah dan kebaikan, etika, dan keindahan seni. Contoh dari epistemologi ini sendiri itu misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan pasti dikenal dekat tuh dengan cara mencari makanan atau bagaimana mendapatkan suatu makanan. Nah, dari sini timbullah pertanyaan, bagaimana sih kita mengetahui tentang benda itu merupakan makanan dan bisa dimakan. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang kita pikirkan dan kita anggap makanan merupakan makanan yang bisa kita makan. Dalam hal ini pasti kita mempunyai pengetahuan dan sudah bisa menangkap menggunakan panca indera kita bahwa hal tersebut merupakan makanan, sehingga ilmu yang kita dapat dan peroleh itu tepat untuk mengetahui bahwa itu adalah suatu makanan yang dapat dimakan. Yaitu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio, yang berarti aksio dan eksis yang artinya nilai, sedangkan logos tadi ilmu. Nah, aksiologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan tujuan manusia menggunakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa? Jadi aksiologi ini adalah hakikatnya dan manfaatnya yaitu terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, dalam aksiologi ini ada dua komponen aspek mendasar, yakni yang pertama ada etika atau moralitas. Nah, yang kedua ini ada estetika atau keindahan. Nah, etika adalah cabang aksiologi yang membahas tentang masalah seperti masalah norma, kajian etika yang lebih berfokus pada perilaku, norma,
dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas atau masyarakat tertentu. Kemudian dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kemudian ada estetika. Nah, estetika ini merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan ini mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan secara menyeluruh. Nah, peran aksiologi dalam kehidupan manusia itu dapat memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik sebagai pembimbing manusia untuk menyelesaikan atau melahirkan keindahan peran ekspresi. Nah, contoh dari aksiologi ini yaitu seperti sopan santun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menggunakan aksiologi atau yang membahas tentang etika tadi yaitu moralitas, pasti jika kita melewati orang tua atau yang umurnya lebih tua dari kita, pasti kita akan menunduk dan membungkuk serta menyapa orang tersebut. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh dari aksiologi sendiri, yaitu etika yang menyangkut tentang moralitas. Cukup sekian penyampaian materi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.